Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa nih yang belum tahu Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi dari ke-25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Ibrahim menurut silsilahnya ini memiliki dua istri yang bernama Siti Saroh dan juga Siti Hajar. Nah, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Nabi Ismail. Nah, sedangkan Siti Saroh dan Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang bernama Nabi Ishak. Benar sekali. Nah, kita akan membahas beberapa bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dari beberapa ceritanya. Siapa nih di sini yang sudah tahu beberapa kisah dari Nabi Ibrahim? Benar banget. Kisah pertama adalah kesabaran untuk memiliki anak. Jadi Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Siti Hajar itu lama sekali tidak dikaruniai anak gitu. Dan sudah beberapa tahun Nabi Ibrahim tetap meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan akhirnya dikaruniai seorang anak yaitu Nabi Ismail. Nah, selanjutnya tidak sampai situ. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di padang Arafah, yang mana ditinggal sendirian berdua dan akhirnya di sana Siti Hajar dan Nabi Ismail kehausan, akhirnya terbentuklah sumur Zam-Zam. Terbentuklah ibadah haji, salah satu rukunnya yaitu sa'i, yang mana berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Itulah beberapa kisah yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dan anak-anak semua bisa membaca di buku pelajarannya masing-masing. Sudah ada 3 kisah yang akan kita pelajari dan berikut ini beberapa keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah keteladanan dalam mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah untuk menjadi tujuan ibadah. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan. Siapa sih sebenarnya Tuhanku? Kenapa kok bisa ada alam semesta ini? Aku ini diciptakan oleh siapa? Nah, di sini Nabi Ibrahim menemukan jawaban dan meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut untuk disembah dan menjadi tujuan ibadah karena Nabi Ibrahim sendiri lahir dari keluarga penyembah berhala, pembuat berhala gitu. Bahkan pamannya sendiri itu adalah pengrajin berhala gitu. Kayak sangat amazing banget ya sih dan sikap toleransinya patut diacungi jempol. Kedua adalah keteladanan menaati perintah Allah dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah yang serba kekurangan dan keterbatasan. Nah, ini yang udah saya jelaskan tadi ditinggalkan, lalu Siti Hajar dan Nabi Ismail berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, akhirnya menemukan sumur Zam-Zam tepat di kaki Nabi Ismail. Dan itu yang menjadikan perintah kepada umat manusia, umat Islam untuk berhaji. Salah satu rukunnya adalah sa'i, benar sekali. Keteladanan dan keberanian ketika ingin mereformasi merubah masyarakatnya dari penguasanya dari penyembah dan penguasanya dari penyembah kepada materi benda berhala kepada mengesahkan Allah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim dulu itu hidup seorang raja yang bernama Raja Namrud, itu adalah rajanya para raja. Beliau menyembah berhala dan memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah berhala dan Nabi Ibrahim membawa ajaran agama Islam untuk disembah yaitu mengesahkan Allah dengan menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya adalah ketaatannya ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim kembali diuji agar menyembelih putranya, putra yang sangat dicintai dan didapat-dapatkan dalam doanya. Ini ketika Nabi Ibrahim belum memiliki anak, terus akhirnya memiliki anak namanya Nabi Ismail, terus Nabi Ismail ternyata harus ditinggal dengan Siti Hajar jauh dari Nabi Ibrahim. Ini nih tidak sampai situ aja nih penderitaannya. Ketika udah dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Bayangkan menyembelih Nabi Ismail, putra yang sangat didamba-dambakan gitu. Tapi akhirnya kekuasaan Allah terwujud gitu. Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Nah, itu juga yang
sampai saat ini diperintahkan kepada kita untuk senantiasa berkurban atau menyembelih hewan kurban. Oke, ini sudah. Selanjutnya, nah, yang kelima adalah keteladanan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah agar merekonstruksi kembali Ka'bah atau Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Nah, ini pada zaman Nabi Ibrahim juga ibadah haji itu ditunaikan, ibadah haji diperintahkan dan Nabi Ibrahim yang pertama kali merekonstruksi kembali Ka'bah atau Baitullah. Gitu. Nah, itu tadi materi tentang kisah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mencontoh ya sebagai siswa harus rajin belajar. Karena Nabi Ibrahim juga merupakan nabi yang cerdas, nabi yang berani menentang kejahatan, menentang keburukan dan menegakkan perintah Allah. Semoga kita selalu diberikan kesabaran, kita selalu diberikan kekuatan untuk menerima segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.